Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utang obligasi. Untuk memperoleh sejumlah besar dana jangka panjang, perusahaan pada umumnya memiliki dua sumber alternatif pembiayaan, yaitu dengan cara menerbitkan saham atau yang dikenal dengan istilah equity financing, atau bisa juga dengan cara menerbitkan obligasi atau yang dikenal dengan istilah debt financing. Dari sisi debitur, pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan menerbitkan saham. Beberapa keuntungan tersebut diantaranya adalah 1. Pihak kreditur atau bondholder tidaklah memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Keuntungan yang kedua adalah bahwa beban bunga yang dibayarkan atas utang obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Dengan kata lain, beban bunga akan mengurangi laba bersih yang pada akhirnya memperkecil pajak laba perusahaan. Sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Ingat bahwa dividen bukanlah merupakan komponen penentu besarnya laba rugi. Keuntungan yang ketiga dari menerbitkan obligasi adalah menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar. Karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan saham biasa, maka jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah. Dan oleh sebab itu, laba per lembar saham biasa akan menjadi lebih kecil. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih. Laba per lembar saham biasa dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Obligasi termasuk dalam kategori wesel bayar berbunga, di mana memerlukan pembayaran bunga secara berkala, dan nilai nominalnya akan dibayarkan kembali pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Bunga obligasi dapat dibayarkan setahun sekali, setahun 2 kali, atau setahun 4 kali. Akan tetapi, kebanyakan obligasi bunganya dibayarkan setahun 2 kali. Harga jual obligasi dinyatakan sebesar persentase tertentu dari nilai nominalnya, yaitu yang dikenal sebagai kurs. Jadi, obligasi yang memiliki nilai nominal 10 juta rupiah jika ditawarkan dengan kurs 120, maka berarti obligasi tersebut akan dijual dengan harga 12 juta rupiah, yaitu dari 120% dikalikan dengan 10 juta rupiah. Ketika seluruh obligasi yang diterbitkan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, maka obligasi tersebut dinamakan sebagai obligasi berjangka atau yang dikenal dengan istilah term bond. Sedangkan obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo secara bertahap dinamakan obligasi berseri yang dikenal dengan istilah
serial bonds. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dinamakan convertible bonds. Sedangkan obligasi yang dapat ditebus kembali sebelum jatuh temponya dinamakan callable bonds.